Halo sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia rasanya dapat kembali menjumpai Anda melalui program Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya Carla Ratna. Dan saat ini bersama Carla ada Bapak Setio Purwanto sebagai psikolog kita. Kebetulan saat ini Carla juga berada di Padepokan Patrap Surakarta milik beliau. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan kita selalu happy kalau syuting di sini, suasananya adem, enak gitu. Berasa kembali ini apa namanya? Seperti apa ya, piknik. Suasananya bisa melihat banyak peliharaannya Pak Setio juga, tanamannya juga nyenengin gitu, memanjakan mata ya Pak ya. Oke, baik, kita akan menemani sahabat TV 10 dalam Bincang Psikologi Pak. Seperti biasa, tujuannya adalah menghadirkan satu program yang bisa membuat sahabat TV 10 ini benar-benar merasakan sehat mentalnya ya Pak ya. Harapannya seperti itu. Nah, salah satu yang jadi obrolan kita ini yang sedang trending Pak. Katanya ya Pak ya, salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental itu adalah dengan melakukan self healing Pak. Banyak tuh yang nulis story menjaga kesehatan mental dengan self healing. Beberapa waktu lalu kita pernah ngomongin healing kan ya Pak ya. Healing itu bukan tentang jalan-jalan, bukan tentang shopping ya, tapi lebih ke penyembuhannya terhadap luka batin ya Pak ya, yang kita rasakan gitu. Dulu sudah pernah disampaikan, bisa dilihat lagi tayangannya di YouTube-nya TV 10 ya kalau mau dilihat. Tapi yang akan kita bicarakan di kesempatan kali ini adalah tentang self healing. Kalau dari ilmu psikologi Pak, self healing itu apa sih Pak sebenarnya? Jadi kalau mengacu dari kalimatnya itu, self itu adalah diri dan healing itu adalah penyembuhan. Jadi bagaimana kita itu menyembuhkan diri kita sendiri gitu. Menyembuhkan diri kita sendiri dari apa? Ya dari stres, dari pengalaman-pengalaman masa lalu, dari trauma, dari kekecewaan, dari keinginan-keinginan yang tidak bisa kita raih, dari tekanan-tekanan hidup yang sekarang ini sedang kita alami ya, tanpa intervensi dari orang lain. Ya kan namanya self gitu loh. Jadi tanpa psikolog lah, tanpa bantuan orang lain, tanpa curhat, tanpa berkonsultasi dengan psikolog, gitu. Betul-betul dia memang menyembuhkan dirinya sendiri gitu, self healing gitu. Ya, memang ini satu apa namanya, satu kemampuan yang memang harus kita miliki gitu. Jadi bagaimana kita itu bisa merecovery diri kita sendiri dari ya tadi namanya pengalaman hidup yang traumatis, yang kecewa, yang ini dan lain sebagainya. Berarti sebenarnya kita punya kemampuan untuk self healing. Oh iya. Cuman kan ada batasannya ya Pak. Iya betul. Oleh karena itu ada psikolog itu karena gitu ya. Setiap self healing itu pasti ada batas maksimalnya setiap orang untuk bisa mentolerir misalnya luka batin, trauma dan lain sebagainya sehingga bisa disembuhkan oleh self healing ya. Kalau menurut Pak Setio sendiri sampai batas apa atau sampai mana sih kita sebenarnya bisa self healing, terus kemudian sampai mana kita harus justru ke psikolog gitu? Ketika kita sudah tidak mampu, saya ini stres sudah self healing kok masih stres gitu. Nah itu baru ya. Baru minta bantuan. Tapi pertama perlu dicoba dulu. Pertama kali P3K-nya lah ya, P3K-nya pertolongan pertama pada stres ya, P3S ya. Pertolongan pertama pada stres itu kita harus melakukan self healing. Jadi tentu psikolog pun masih harus besok, masih harus nanti bikin gitu janji kan, dulu. bikin janji apalagi kalau dulu. Pak Setio ya, appointment dulu, nanti tentukan waktu dulu. Ya kadang antri itu kan, jadi biar nanti waktunya pas. Nah, tapi kalau self healing ini kan bisa kita lakukan sendiri gitu, dan itu lebih, saya kira lebih menguntungkan, lebih cepat dan efektif juga gitu. Untuk hal-hal yang bisa kita tangani itu efektif gitu. Misalnya kita stres nih karena banyak pekerjaan yang belum terselesaikan nih. Padahal kalau mengerjakan dengan stres tentu nggak akan bisa. Nggak akan selesai gitu. Jadi kita harus mundur sejenak,
untuk menyusun sebuah kekuatan. Waduh. Mundur untuk menyusun kekuatan. Ya, itu untuk self healing itu tadi sebenarnya. Ya. Setelah itu baru kita mampu untuk menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi pekerjaan yang banyak gitu. Keruwetan hidup juga. Keruwetan hidup gitu. Jadi kadang-kadang kita itu perlu kok merasa kita tuh aku ini nggak bisa apa-apa. Aku baru segini aja aku tuh sudah nggak bisa. Menyadari hal ketidakbisaan itu kadang-kadang menimbulkan kekuatan tersendiri bagi kita. Oh gitu ya Pak? Iya. Menyadari ketidakmampuan kita justru malah memunculkan kekuatan. Iya. Oh tidak melemahkan ya malahan ya? Karena di proses itu kita jadi lega gitu loh. Kan proses menyadari kan. Memang kenyataannya memang tidak mampu kan, iya karena sih. tandanya stres itu kan berarti kita tidak mampu gitu. Bener. Iya, memang saya nggak mampu ya. Gini aja saya stres gitu. Nah itu salah satu bentuk self healing gitu loh. Mundur sejenak, mengakui ketidakmampuan, menyadari bahwa saya stres, menyadari bahwa saya ini tertekan gitu. Itu justru malah akan menimbulkan sebuah power. Ya kan, karena ya sekali lagi bahwa kadang-kadang kita itu stres karena kita sendiri tidak menerima kalau kita ini stres gitu loh. Tidak menerima bahwa kita sedang stres sebenarnya. Itu. Padahal kalau self healing itu kan harus menyadari dulu kalau menyadari dia stres, dulu ya? Saya stres dan saya menerima kalau saya stres gitu. Saya nggak bisa menyelesaikan pekerjaan ini gitu. Saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini, tidak bisa memang kemampuan saya memang seperti ini, memang tidak mampu. Itu membuat kita itu jadi lebih plong. Nah, plongnya itulah sebenarnya beban-beban itu sudah kita letakkan, kemudian kita baru melangkah untuk melakukan pekerjaan itu sehingga ringan gitu loh. Nah, itu namanya self healing di dalam pekerjaan ya. Jadi ya mungkin bisa saja sih. Sekarang ini kan banyak orang bikin status ya self healing gitu kan, kemana kan? Ke gunung atau ke resto atau kemana itu. Itu saya kira self healing ya hanya bertahan sementara karena itu hanya pengalihan. Pengalihan gitu loh, pengalihan dari stres menjadi senang. Ya senangnya di situ aja nanti. Pas di resto, pas lagi di gunung aja. Betul. Tapi sebenarnya belum sembuh gitu ya Pak? Sebenarnya itu bukan healing, hanya pengalihan. Cuma ya kalau itu dikatakan sebagai sebuah peredaan sementara lah, itu bisa saja. Oh iya, hanya pengalihan aja. Pengalihan aja, bukan esensinya. Bukan esensi dari healing sendiri. Bukan esensi dari healing sendiri. Apalagi self healing ini. Tapi itu memang tanpa pendampingan psikolog sebenarnya bisa ya Pak self healing? Bisa. Ya. Jenisnya apa saja sih Pak self healing itu? Kalau jenisnya yang pertama yang pasti bahwa dia harus memahami diri sendiri ya. Memahami diri sendiri. Jadi kita itu aware nggak, sadar nggak dengan diri kita ini? Ya diri kita ini ya tadi saya sampaikan. Sadar nggak sih kalau kita ini stres? Sadar nggak sih kalau kita ini tidak mampu? Sadar nggak sih kalau kita ini kecewa? Sadar nggak sih kalau memang ada luka batin di masa lalu gitu. Nah itu yang harus disadari gitu. Itu namanya pemahaman diri, self awareness. Self awareness kita pernah juga bahas ini itu, ya. Jadi kalau mau lihat yang top tema-tema yang lebih ini sebenarnya ada kaitannya gitu ya. Cuman kan ini memang berbeda tema ya Pak ya. Betul, bisa nonton di YouTube-nya TV10. Iya. Sudah lengkap nanti kalau cari yang psikolognya Setio Purwanto pasti nanti keluar semua. Gitu ya Pak ya. Kemudian juga setelah kita sadar tadi ya, sadar diri, kemudian ya kita melakukan namanya self care. Perawatan diri. Ya, perawatan diri itu ya olahraga, ya olahraga yang memang itu senang gitu loh, sehingga hormon-hormon yang bisa menimbulkan kesenangan itu akan dikeluarkan, akan disekresi, akan dikeluarkan oleh tubuh kita sehingga muncullah rasa bahagia. Jadi perawatan lah. Kalau orang suka misalnya aku suka meditasi ya, meditasi. Aku suka zikir ya zikir. Aku suka lakukan olahraga yang renang gitu atau senam atau apa. Lakukan gitu. Itu tadi ya untuk memunculkan hormon bahagianya. Hormon bahagia. Kemudian untuk menyelesaikan luka batin itu sendiri. Nah, itu caranya dengan self healing salah satunya
nanti akan disampaikan juga bagaimana caranya untuk self healing ini agar kita juga bisa melakukannya sendiri ya Pak ya. Jangan kemana-mana karena Bincang Psikologi dari TV 10 akan segera kembali untuk Anda. Bincang Psikologi bersama TV 10. Ada saya Carla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto masih menemani Anda, dan kita bicara tentang self healing yang sedang trending. Semua orang bicara tentang self healing, tapi apakah Anda sudah benar-benar memahami self healing itu bagaimana? Masalahnya kan begitu ya. Nah, ini ada psikolog yang menjelaskan tentang self healing itu apa, manfaatnya apa. Kemudian yang ingin kita tanyakan adalah bagaimana melakukan self healing terbaik, Pak. Jadi melakukan self healing terus manfaatnya juga ada gitu. Kita benar-benar merasa setelah melakukan self healing itu ya sembuh gitu. Tidak malah justru numpuk atau hanya sekedar pengalihan saja yang seperti banyak orang posting sedang ini self healing, ternyata mungkin lagi perawatan atau lagi karaoke karena hobinya nyanyi ya self healing. Tapi habis itu balik ke rumah ya tetap ini lagi, kepikiran lagi atau muncul lagi luka batinnya. Kan kita nggak mau yang seperti itu. Nah, kita mau cara yang benar bagaimana melakukan self healing terbaik, Pak. Iya. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana kita memahami dan menerima diri ya. Jadi itu syarat utama dulu lah, dipenuhi dulu. Dipenuhi syarat utamanya ya. Orang itu harus mau stres, orang itu harus menerima stres, mau stres, nggak menolak stres, ya menerima trauma, itu syarat utama dulu dipenuhi ya, baru nanti boleh. Karena kalau ini nggak bisa diteruskan apapun, nggak bisa ke tahap berikutnya. Nggak bisa, mau diteruskan dengan model apapun tetap nanti stres lagi karena. Jadi pembuka pintunya itu harus sadar dan menerima dulu. Nah itu yang harus dipenuhi. Jadi sadar dulu, oh saya sedang stres. Saya sedang stres dan menerima. Diterima aja ya, wajar lah, namanya manusia hidup sebegitu kompleksnya kehidupan ini, maksudnya nggak stres sih gitu ya Pak ya. Dosen juga manusia. Psikolog juga manusia. Psikolog juga manusia gitu. Jadi menyadari diri ya. Nah kemudian coba kita itu ya banyak bacalah bagaimana sih menghadapi stres itu gitu. Kan banyak kan buku-buku, banyak mungkin video-video. Nah, itu dipelajari itu sebagai nanti mana yang cocok untuk saya. Mana yang bisa diterapkan begitu? Ya, itu namanya bagaimana kita mengembangkan namanya coping stress. Jadi coping stress itu bagaimana kita bisa mengatasi keadaan stres. Jadi coping behavior itu adalah satu tindakan-tindakan yang sesuai dengan diri kita agar kita bisa kita bisa menghandle stres itu. Nah, tentu setiap orang akan berbeda-beda coping stresnya ya kan. Ya, ada yang kalau saya makan pedas itu stres saya hilang. Kalau saya makan pedas tambah stres saya. Iya betul, saya itu. Kalau makan pedas tambah stres. Tambah stres. Nah, berarti kan beda ya. Saya senang pedas gitu. Jadi setiap orang akan memiliki coping stres yang berbeda-beda. Nah itu dipelajari. Kemudian juga melatih adanya resilience building itu adalah bagaimana kita bisa memiliki satu ketahanan mental. Resilient itu ketahanan mental. Ya semacam misalnya hardiness, kekuatan mental. Jadi tangguh gitu loh, ya, tidak melo-melo. Tidak menye-menye. Kayak rempeyek. Dikit-dikit meletre. Ya, lumer ya. Baik. Jadi kita harus punya ketahanan mental gitu. Nah, itu harus memang dilatih gitu. Dilatih. Mungkin dengan afirmasi setiap hari, saya siap menghadapi problem saya. Oh, dari saya afirmasi siap. Positif itu ya? Iya, afirmasi. Jadi saya siap menghadapi masalah saya siap menjalankan amanah-amanah yang saya hadapi saat ini gitu. Sehingga saya siap menghadapi orang-orang yang sulit yang hari ini akan saya temui gitu. Bukan saya bisa loh ya. Bukan saya bisa afirmasi positifnya. Tapi saya siap. Saya siap. Nah, itu lebih motivated daripada kalau saya bisa.
Oh gitu ya? Iya. Oh harus kita ganti nih berarti motivasinya bukan saya bisa, Bukan, tapi jangan. saya siap. Saya siap. Karena kalau siap itu berarti apapun yang terjadi sudah siap. Sudah Beda siap. dengan bisa ya. Ya kalau bisa itu seolah-olah membohongi diri sendiri. Sebenarnya nggak apa bisa sih, gitu. Ya, Tapi harus bilang bisa. Kalau misalnya gini ya, nanti ada setan yang datang, apa kamu bisa? Nah, kan jadi ragu-ragu tuh. Oh betul. Tapi kalau siap, kesiapan kan berbeda. kesiapan berbeda. Apa kamu siap? Ah, udah siap saya. Apa nanti kamu berhasil? Ya enggak tahu, yang penting aku siap dulu. Oh iya, jadi nggak terbebani dulu dengan kata bisa ya, Iya. tidak terbebani dengan kata bisa, tapi menggantinya dengan saya siap. Saya Ini siap. afirmasi yang positif sekali. Perlu dicoba kalau yang ini. Iya. Karena saya siap itu ya konsekuensinya apa, entah bisa entah enggak ya sudah, kan saya sudah siap. Yang penting saya siap. Ya. Betul. Baik. Ya, kemudian juga satu hal yang penting bahwa kita harus berkembang. Artinya masalah itu, problem itu ya jangan itu saja gitu loh. Iya kan? Ya memang semua orang itu pasti akan mengalami sebuah masalah gitu. Dan kita harus sembuh. Dan setelah sembuh apakah kemudian kita terus terbebas dari masalah? Ya enggak gitu. Pasti ada masalah lain. Pasti akan datang lagi masalah yang lain. Dalam hidup itu kalau bisa itu masalah lain, jangan masalah yang sama gitu. Karena masalah sama tuh udah selesai, kemarin udah bisa mengatasinya. Sudah saya atasi, pasti akan ada masalah lagi gitu. Betul. Tapi kalau kita masalahnya itu saja ya di situ terus kita. Itu namanya tidak tumbuh dan berkembang. Kita menjadi orang yang apa namanya? Ya dari dulu tuh kamu nggak ada peningkatan. Masalahmu itu ya. Stagnan. Itu terus ya. Itu terus. Dan itu belum selesai belum berarti selesai ya. gitu. Jadi kita harus berganti-ganti masalah itu. Dan itu pasti ada gitu. Maka jangan berharap tidak ada masalah gitu. Jangan berharap tidak ada masalah. Tetap ada masalah, cuma masalah kita itu ya dulu kelas 1 SD masalahnya adalah PR matematika. Matematika. Sekarang kelas 2 beda lagi. Coba kalau dari dulu kelas 1 terus. Nggak naik kelas ya. Nah itu. Jadi kita akan lebih termotivasi, akan lebih siap menghadapi masalah-masalah yang memang masalah itu akan selalu ada dan berbeda-beda. Nah itu kita akan lebih siap. Ya disitulah nanti kita akan lebih mudah recovery-nya, akan mudah healing-nya gitu loh. Oh. Ya, akan mudah healing-nya. Kalau orang punya masalah itu saja, itu namanya nggak sembuh, kamu sakit terus kamu itu. Masih sakit itu. Karena ya sama masalahnya dan belum selesai kan, berarti belum masih selesai. sakit. Nah ini yang terakhir itu adalah adanya dukungan sosial. Ini penting ya. Meskipun self healing, tapi tetap butuh dukungan sosial. Dukungan sosial. Ngaruhnya maka apa ini, Pak? Dukungan sosial ini terkait dengan misalnya harga diri, kan yang menghargai orang lain kan. Kemudian penerimaan orang lain, dukungan orang lain, itu penting gitu. Maka kita itu harus selalu bisa menjaga apa komunikasi, menjaga silaturahmi dengan orang lain gitu. Terutama oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, karena dialah yang akan mensupport kita ketika kita itu down gitu. Ya orang-orang di sekitar kita. Ada support system ya. Ada support system gitu. Ketika kita kondisi tidak bermasalah ya bantulah mereka gitu loh. Oh gantian. Ya nanti ketika kita down itu pasti ada. Ada support system. Tapi kalau kita aja tidak perhatian dengan lingkungan sosial kita cuek. Ketika down ya itu nanti akan menyebabkan masalah yang sebenarnya bisa kita atasi itu jadi tidak bisa kita atasi karena kita merasa diasingkan, kita merasa dicueki. Tidak punya siapa-siapa untuk bersandar gitu ya rasanya. Nah, hidup nggak ada artinya. Mati sajalah. Itulah. Jadi memang dari support lingkungan sosial itu juga faktor penting ya, berarti meskipun namanya self healing ya. Ya. Tapi butuh dukungan, apalagi dengan mungkin komunitas yang senasib. Nah, betul. Itu bisa sekali. jadi support system juga, Pak? Bisa juga. Ya, misalnya kalau orang mengalami problem keluarga gitu ya, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, itu kumpul dengan orang-orang yang sesama merasakan problemnya sama itu
akan membuat saling memotivasi mungkin. Ya, saling memotivasi, saling share tentang bagaimana mengatasi keadaan-keadaan seperti ini gitu. Jadi tadi apa namanya, coping behavior-nya, belajar mengatasi masalahnya itu. Kalau ada pengalaman dari orang lain itu tentu kita nggak usah belajar seperti dia bagaimana mengatasi harus gitu loh. mengalami dulu, harus mengalami kan nggak ini ya. Jadi sudah ada pengalaman Nah itu termasuk keterampilan juga yang akhirnya nanti itu akan menjadikan sebuah self healing bagi dia dari pengalaman orang lain tadi. Ya, makanya perlu adanya komunitas-komunitas itu ya. Misalnya komunitas orang sulit tidur gitu ya, orang insomnia gitu. Nanti malah nongkrong bareng Pak. Nggak apa-apa, ngopi bareng gitu, ngantuk bareng, tidur bareng. Iya sih, bisa jadi ya Pak ya. Maksudnya kan kemungkinan ada yang sudah keluar dari masalah itu. Kalau di lingkungan tersebut ya berarti bisa saling berbagi solusinya. Iya. Sekarang kalau orang insomnia gitu, sama-sama nggak bisa tidur, akhirnya kan ngantuk bareng kan. Tapi kalau yang satu tidur, yang satu nggak bisa tidur, kan dia stres sendiri. Temanku bisa tidur, aku nggak bisa tidur, stres. Kalau sama-sama nggak bisa tidur, berarti ya ngobrol aja sampai ngantuk. Ada temennya ngantuk, ada temennya ngobrol, ada temennya ngantuk bareng ya. Baik, bicara tentang self healing, meskipun konteksnya tadi adalah self healing, tapi tetap ada beberapa faktor yang salah satunya adalah dari support sosial ya Pak ya. Baik, sebelum kita akhiri Pak, ada pesan yang mau disampaikan untuk sahabat TV10? Baik, jadi kita harus punya satu keterampilan untuk bagaimana kita bisa merecovery kita yang dalam kondisi yang stres tadi ya. Dari mulai awal kita harus menyadari, menerima, kemudian kita tahu caranya, kita pelajari sehingga problem-problem kita itu meningkat gitu loh. Setelah ini selesai ada problem lagi, setelah ini selesai ada problem lagi ya. Bukan problemnya itu saja, itulah memang hidup memang seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter untuk berhealing ya. Pinter untuk berhealing. Apalagi kita harus punya kemampuan untuk self healing ya Pak ya. Betul. Tapi semua hal yang disampaikan terkait dengan self healing ini memang bisa dilakukan secara mandiri ya Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita membutuhkan bantuan psikolog juga untuk menerapkannya dengan lebih baik. Tetap butuh pendampingan. Untuk guidance ya. Tetap kalau misalnya kita sendiri merasa belum mampu untuk mengatasinya, mau self healing tapi nggak tahu caranya, ya konsultasi dulu dengan psikolog ya. Tetap ya Pak ya, harus ada pendampingan untuk mendapatkan penyembuhan yang terbaik. Terima kasih untuk ilmunya Pak Setio. Sama-sama, jangan lupa kami undang juga untuk sahabat TV10 yang mempunyai permasalahan, silahkan. Nomor WhatsApp dari TV10 ini terbuka untuk Anda menyampaikan curahan hati Anda. Kemudian nanti kita akan bahas di episode-episode berikutnya. Terima kasih sahabat TV10 atas perhatian Anda dan akan menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Saya Carla Ratna beserta psikolog kita Bapak Setio Purwanto undur diri. Tetap di TV10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.